Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Sebelum itu, mari kita satukan hati untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini anugerah-Mu boleh terus kami rasakan. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan. Dan mengawali segala kegiatan kami akan belajar dari firman-Mu sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani langkah kehidupan kami. Untuk itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti, terlebih melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, datanglah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini, ketika mata terbuka, hati pun percaya. Yake mi iso meloi matana mentiro, mak patongan duka tu penah. Bapak Ibu, saudara-saudari, di zaman sekarang banyak orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang dan bahkan membayangkan masa depan lewat berbagai cara. Namun ironisnya tidak semua orang benar-benar melihat dengan hati. Kita mudah ragu, cepat mengeluh dan sulit percaya ketika doa belum dijawab. Kita ingin bukti sebelum percaya. Padahal iman seringkali justru dimulai dari hal kecil dalam kegelapan. Kita ingin jalan yang terang sebelum kita melangkah. Tetapi seringkali Tuhan justru mengajak kita berjalan terlebih dahulu sebelum terang itu dinyatakan. Pada titik inilah iman diuji. Apakah kita hanya percaya ketika semuanya jelas, atau tetap percaya ketika jalan masih samar? Sebab iman yang sejati tidak selalu lahir dari kepastian yang terlihat, melainkan dari keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan ketika mata kita belum melihat jawabannya. Dalam Matius pasal 9 ayat 27 hingga 34, pembacaan kita, 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak dapat melihat wajah Yesus, tetapi mereka mengenalinya dengan iman.
Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan itu bukan karena Yesus ragu, melainkan untuk menegaskan bahwa mujizat terkait dengan iman. Ketika mereka menjawab, "Iya Tuhan," Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mata mereka terbuka, bukan hanya karena sentuhan, tetapi karena kepercayaan yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat mengajarkan kita datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana namun teguh. Kita diajak untuk berani berdoa dengan keyakinan, tetap setia meski belum melihat sebuah hasil yang kita harapkan. Tuhan sanggup membuka mata kita, bukan hanya untuk melihat jalan keluar, tetapi untuk melihat kasih-Nya yang bekerja dalam hidup kita setiap hari. Untuk itu, percayalah, bukalah mata kita, hati kita untuk terus percaya hanya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.